Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir melihat presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Lela Fitri Dwi Cahyani, NIM 126305202032, dan rekan kami Mas Ali Mahmud dengan NIM 126305203059. Dan dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang bahasa, masyarakat, dan budaya yang akan disampaikan oleh Mas Ali. Pertama, pengertian bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa berupa lambang-lambang bunyi. Setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep, karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyenangkan suatu konsep atau makna. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Konsep model fungsi bahasa. Pertama, model teori informasi. Model teori informasi pada tahun 1948 dikembangkan oleh Shannon. Model teori informasi ini dapat dikatakan sebagai model dari peristiwa-peristiwa dan fakta yang terjadi bila seseorang pembicara mengomunikasikan sebuah pesan kepada seorang pendengar. Kedua, model antropologi. Para ahli antropologi secara konsisten telah mengkaji hubungan antara bahasa dan kebudayaan, bukan hanya penguasaan bahasa pada diri anggota kelompok budaya, melainkan juga adanya pengakuan bahwa aktivitas budaya merupakan aktivitas kebahasaan yang mampu memformulasikan dan mengalihkan pesan melalui sebuah ujaran. Yang ketiga, model sosiologi. Seperti halnya antropologi, sosiologi juga mengkaji orang dalam masyarakat, tetapi lebih cenderung memfokuskan perhatiannya kepada kelompok-kelompok besar yang ada dalam masyarakat. Sementara antropologi lebih memusatkan pada kelompok-kelompok kecil yang relatif homogen. Yang terakhir ialah model psikologi. Pada banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli tentang macam-macam konsepsi bahasa dan model-model untuk membuat deskripsi di dalam ilmu-ilmu pengetahuan tentang manusia, hasilnya telah menuju ke arah unit kajian terkecil, yaitu tingkah laku individu dan tingkah laku sosial dalam diri individu dalam psikologi sosial. Selanjutnya, etika berbahasa. Etika berbahasa erat berkaitan dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku dalam satu masyarakat. Kajian mengenai etika berbahasa ini lazim disebut etnografi berbahasa. Aspek sosial budaya yang harus dipertimbangkan untuk menggunakan kata sapaan itu adalah yang disapa itu lebih tua, sederajat, lebih muda, atau kanak-kanak. Status sosial lebih tinggi, sama, atau lebih rendah. Situasinya formal atau tidak formal, akrab atau tidak akrab, wanita atau pria, sudah dikenal atau belum dikenal, dan sebagainya. Setiap budaya mempunyai aturan yang berbeda dalam mengatur volume dan nada suara. Fungsi-fungsi bahasa. Secara umum, fungsi bahasa adalah alat untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun komunikasi tulis. Namun lebih khusus, fungsi bahasa dapat digolongkan dalam beberapa bagian. Antara lain, bahasa mempunyai fungsi kebudayaan, fungsi kemasyarakatan, fungsi perorangan, dan fungsi pendidikan. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, fungsi informasi. Fungsi ini untuk menyampaikan informasi timbal balik antara anggota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat. Kedua, fungsi ekspresi diri. Fungsi ini untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan perasaan pembicara. Selanjutnya yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi. Fungsi ini untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Yang terakhir, fungsi kontrol sosial. Fungsi ini bahasa berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Pengertian masyarakat. Masyarakat atau society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarak.
Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antara entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen, saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur dan menghasilkan kebudayaan. Masyarakat terbentuk lewat berbagai proses dan dibagi menjadi golongan masyarakat tradisional, modern, dan transisi. Selanjutnya ialah masyarakat bahasa. Jika suatu kelompok orang atau suatu masyarakat mempunyai verbal repertoire yang relatif sama, serta mereka mempunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang digunakan di dalam masyarakat itu, maka kelompok orang tersebut adalah sebuah masyarakat bahasa atau tutur. Fishman mengemukakan bahwa masyarakat tutur adalah suatu masyarakat yang anggota-anggotanya mengenal minimal satu variasi bahasa, beserta norma-norma yang sesuai dengan penggunaannya. Kata masyarakat bersifat relatif, dapat menyangkut masyarakat luas maupun sekelompok kecil orang. Pada pokoknya, masyarakat bahasa itu terbentuk karena adanya saling pengertian, terutama karena adanya kebersamaan dalam kode-kode linguistik, memiliki persamaan nilai terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang ada dalam masyarakat tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu kebudayaan. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Taylor mengatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan bidang yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu Kroeber dan Klockholm telah mengumpulkan berpuluh-puluh definisi kebudayaan dan mengelompokkannya menjadi 6 golongan menurut sifat definisi itu. Yaitu yang pertama definisi deskriptif, yaitu menekankan pada unsur-unsur kebudayaan. Yang kedua, definisi historis, menekankan bahwa kebudayaan itu diwarisi secara kemasyarakatan. Yang ketiga, definisi normatif, yaitu menekankan pada aturan hidup dan tingkah laku. Yang keempat, definisi psikologis, karena kegunaannya dalam penyesuaian diri pada lingkungan, pemecahan persoalan, dan belajar hidup. Yang kelima, definisi struktural, didasarkan pada sifat kebudayaan sebagai suatu sistem yang berpola pada dan teratur. Yang keenam, definisi genetik, yaitu menekankan pada terjadinya sebagai hasil karya manusia. Kesimpulannya, bahasa mempunyai peranan penting bagi manusia dalam kehidupan. Dengan bahasa, manusia dapat berinteraksi dengan manusia lain. Manusia dapat menuangkan gagasan serta ide-idenya dan menyampaikannya kejadian bahkan pengalamannya kepada orang lain. Bahasa tidak dapat dipisahkan di setiap kehidupan manusia dalam beraktivitas. Antara bahasa, masyarakat, serta kebudayaan merupakan kesatuan yang saling terikat serta tidak bisa dipisahkan. Ketiga hal tersebut menjadi identitas diri bagi penuturnya. Bahasa dan masyarakat merupakan dua unsur yang sangat berkaitan sehingga memunculkan perkumpulan manusia yang menggunakan sistem isyarat dengan media bahasa yang dipahami bersama atau yang disebut masyarakat bahasa. Dan bahasa serta kebudayaan ialah dua sistem yang terikat pada diri manusia. Kalau kebudayaan merupakan sistem yang mengatur interaksi manusia di tengah-tengah masyarakat, maka kebahasaan ialah sebuah sistem yang mengatur dan berfungsi sebagai media interaksi manusia. Bahasa merupakan identitas dari penuturnya. Dapat diketahui kualitas diri seseorang itu dari bahasa yang disampaikan. Apakah yang terjadi, apakah orang tersebut itu termasuk kategori berpendidikan tinggi atau malah sebaliknya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan diksi yang digunakan ketika bertutur. Secara tidak langsung, ketika seseorang bertutur akan tampak kualitas dan kuantitas penutur dari setiap kata yang disampaikan kepada lawan tutur.
Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.